Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'da fa ibadallahi. Fi nafsi wa iyyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'd fa inasqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat subuh yang Allah muliakan seluruhnya, di hari ini insyaallah taala kita tuntaskan pembahasan kitab tentang masalah babul haid, tentang masalah haid dan kitab Bulughul Maram, di mana nantinya kita maksimalkan ketika setelah lapas masuk Ramadan kita bisa mengawali bab baru dalam kitab ini pula, yaitu kitab salat. Kita bahas kemarin pada hadis yang ke-120 dari kisah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini punya nama yang asal dari Nasibah atau Nusaybah al-Ansariyah, seorang sahabi yang faqihah. Di antara sahabiyah yang memberikan kontribusi banyak kepada kalangan kaum muslimin, atau dalam agama Islam istilahnya baik kontribusinya terhadap masalah ilmu diniyah, ilmu agama. Termasuk Ummu Atiyah ini diantaranya pula yang paling banyak mengikuti peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika saat ikut perang Khaybar bersama 20 orang wanita dengan semangat mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menyatakan satu kalimat Ummu Atiyah dalam kisah min hayati sahabati. Beliau menyatakan ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Saya, kata Ummu Atiyah, sempat ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 peperangan besar. Dinamakan ghazah atau ghazawat, peperangan besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut di sana. Hingga kemudian beliau menyatakan tukhlufuhum fi rihalihim, saya ikut bersama rombongan mereka. Fasna'u lahum ta'ama. Saya punya tugas, kamu Ummu Atiyah menyatakan, saya punya tugas untuk mereka untuk membuatkan makanan bagi para pejuang di sana. Wa udawi al-jarha, dan tugas saya yang kedua adalah mengobati para sahabat atau para pejuang yang luka-luka. Wa aqmamu al-mardha, dan aku al-mardha, serta aku punya tugas untuk merawat di antara kalangan sahabat yang sakit dalam peperangan tadi. Termasuk dalam bidang pengetahuan ilmu fikih, Abi Anas Majid Al-Bankani menyatakan bahwasanya banyak kalangan sahabat wastafadan nas fi ilmiha wa fiqhiha. Bahwasanya para masyarakat dahulu di zaman sahabat banyak mengambil ilmu dari beliau, dari Ummu Atiyah serta kefahaman beliau. Bahkan jama'at min sahabati wa tabi'in yakhuduna anha ghuslal mayyit, wabil khusus kalangan sahabat serta kalangan tabi'in mengambil ilmu dari beliau Ummu Atiyah ini terkait tentang masalah pemandian jenazah, terutama jenazah perempuan. Dalam satu kalimat, Semat Ummu Atiyah menceritakan tentang fikih jenazah di saat beliau memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di
di mana ia mengatakan bahwasanya lamma matat Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwasanya ketika Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi dawuh satu kalimat ini. Ini ucapan Nabi yang menceritakan pada Ummu Atiyah. Nabi dawuh kepada Ummu Atiyah menyatakan satu kalimat ini, ighzilnaha witran salasan au khamsan. Nabi pesan kepada seluruh wanita termasuk Ummu Atiyah yang saat itu bertugas untuk memandikan jenazah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, wahai para wanita yang mandikan jenazah anandaku, ighzilnaha witran, tolong mandikan ananda saya dengan hitungan witir. Dalam arti witir ini Pak Ibu muliakan, memandikan dalam sekali guyuran dari ujung kepala hingga ujung kaki sejumlah witir, entah 3 kali kata beliau, salasan au khamsan, entah 3 kali siraman atau 5 kali siraman. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan tolong untuk siraman terakhir sertakan air tersebut ada beberapa campuran kafur. Apa itu kafur? Kafur barus, kafuran. Aw syai'an min kafurin, atau sesuatu dari kafur barus tersebut. Fa idza ghasaltunnaha, tolong setelah kalian tuntas mandikan anandaku Zainab, fa'alamannani, tolong kasih tahu saya kalau kalian telah tuntas. Beliau pesannya itu tadi, kalau sudah tuntas mandikan anandaku, fa'alamannani, tolong kasih tahu saya kalau kalian telah tuntas mandikan anandaku. Pesan Nabi tadi, mandikan jenazah perempuan witir 3 kali siraman atau 5 kali siraman. Pesan ini pula berlaku untuk para jenazah laki-laki. Bisa 3 kali siraman, 5 kali siraman, kalau memang nggak bisa bersih hingga 7 kali siraman dan sampai bersih jenazah tersebut. Termasuk dalam hadis ini, Ummu Atiyah menceritakan bahwasanya qalat kunna la na'uddul qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Beliau berpesan dalam kalimat ini bahwa kami para wanita kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap yang namanya kudrah. Dinamakan kudrah adalah sesuatu darah yang warnanya merah ke arah hitam keruh. Yang kedua sufrah. Sufrah ini adalah darah yang keluar dari rahim wanita, dari farji wanita, arah warnanya merah ke arah putih, artinya kekuningan. Cuma beliau menyatakan ba'da tuhri syai'an, umatnya menyatakan tidak kami anggap, nggak tak anggap, dan kami nggak nganggap sama sekali, misalnya telah bersuci waktunya. Kita tahu bersama, ada daur, ada yang namanya timing, ada yang namanya hitungan siklus wanita ketika haid, entah 7 hari kah, 5 hari kah, 8 hari kah, hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibu yang paling tahu, para bunda, para umat yang paling tahu tentang siklus haidnya. Ummu Atiyah menceritakan, setelah kami suci, misal keluar darah, entah itu hitamkah atau yang namanya sufrokah atau kuningkah, kami gak anggap. Itu kami anggap sebagai darah atau keluar biasa, kita nyonflek istilahnya. Jadi begitu namanya suci, mandi, sholat, jalan waktu beberapa hari, kemudian muncul flek-flek semacam ini, kata Ummu Atiyah belum menyatakan bahwasanya kami tidak anggap itu adalah haid. Kami tetap sholat dan kami anggap itu adalah bagian dari darah-darah kotor. Dalam kalimat ini pula, dalam kitab Al-Mughni sempat dinyatakan bahwasanya man ra'atid dama fi ayyami adatiha sufratan aw qudratan fa hiya haidun. Dalam kitab Al-Mughni dinyatakan bahwasanya barang siapa di antara wanita melihat darah dari hari-hari haidnya, entah itu keruhkah atau itu arah sufra atau arah kuningkah, selama dalam hitungan daur haid, dalam siklus haid, maka itu masuk dalam bagian ketika seorang wanita dalam waktu haidnya, dalam timing haidnya, dalam siklus haidnya sempat melihat darah keruh, hitam ke arah merah ke arah hitam, atau arah sufra atau arah kuning, merah ke arah kuning atau ke arah putihnya. Di masa haid tersebut, fahuwa haidun, maka ini termasuk dalam bagian haid,
ketika dalam masa siklus tadi. Wa in ra'atahu ba'da ayami haidatiha, ketika darah tersebut dilihat setelah timing haid, siklus haid telah tuntas, telah suci, lam tataddu rahbi, dan ini oleh mereka tidak dianggap nassu alaihi Ahmad wa huwa madhhabus Tsauri wa Maliki wa Syafi'i. Dan ini diantara pendapat Imam Ahmad, diambil pula dalam kelompok Imam As-Tsauri serta kelompok pendapat Imam Malik serta Imam Syafi'i rahimahumullah taala. Di ana Ummu Atiyah qalat, sekarang Ummu Atiyah menyatakan satu kalimat ini, kunna la na'udul qudrata wa surta ba'da tulisyain. Karena kami, kata Ummu Atiyah, tidak anggap itu bagian dari haid setelah sucinya kami. Ada pertanyaan? Kita ulang kan, ini dijelaskan. Hadis 121 dan 9 kartelu anhu. Dikisahkan bahasa orang-orang Yahudi, kanat idza hadatil mar'atu, kebiasaan mereka orang Yahudi ketika terjadi haid di antara wanita mereka, lam yu'akiluha, mereka menjauhkan. Karena apa? Dia anggap wanita ini adalah bawa najis. Pakaiannya najis, tubuhnya najis, semua bagian tubuhnya dan najis semuanya. Yang bagian ikut najis pula. Hingga mereka menyatakan di sini lam yu'akiluha, enggak dikasih makan. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menadawu, isna'u kulla syai'in illa nikah. Rasulullah menyatakan, untuk umat Islam, umatku sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatku Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, untuk kalian umat Islam, apabila ada wanita haid di antara wanita kalian, isna'u kulla syai', boleh kalian perlakukan apapun itu. Dalam artian, wanita haid dalam kalangan agama Islam, dalam pandangan agama Islam, badannya adalah suci, bukan najis. Bajunya juga suci. Tempat makannya juga suci. Tipa itu apa? Tipa anima, bekas makannya juga suci. Kita cium juga, kita peluk juga. Ini dalam pandangan Islam. Belum menyatakan illa nikah, kecuali satu. An nikah, yaitu mendapatkan sebuah bagian dari yang namanya jima. Yaitu ketika seorang proses penetrasi dilarang. Dalam hadis yang lain, kita bahas dari kita Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke-122 dari Ummul Mukminin. Beliau menceritakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat saya haid, beliau beritakan untuk kami, kepada Aisyah menyatakan, beliau beritakan untuk saya Aisyah, fa'attaziru, agar saya memakai izar. Kemudian saya nyampaikan di sini, dinamakan izar adalah semacam kain atau pakaian antara pusar hingga lutut. Dalam kisah ini, fayubashiruni wa ana haidun, Nabi tetap yubashiruni. Dinamakan bashar yubashiru ai yuqal bashar rajul zaujatahu la masa basharatiha bil saqi basharatahu bisyaratiha. Dalam kalimat menyatakan bahasanya dinamakan bashar yubashiru, itu artinya Bapak Ibu menyatakan yaitu menempelkan kulit laki-laki kepada kulit pasangannya. Kita tahu bersama, Ustaz berpikir, nempel gimana? Nyekel? Enggak nempel, intinya nempel. Selama kulit laki-laki menempel kulit perempuan, bentuknya apapun itu namanya bashar yubashir. Dalam kalimat ini jelas Aisyah menceritakan, Nabi perintahkan untuk saya pakai izar dari pakaian lutut hingga yang namanya perut pusar saya, menutupi farji saya. Kemudian Nabi menempelkan kulitnya di atas kulit saya, atau bagaimana itu caranya. Intinya Rasulullah SAW selama wanitanya haid tetap beliau mesraan, tetap beliau kumpuli tanpa jima. Tanpa kumpuli, tanpa jima, itu saja. Kita masuk hadis yang baru Bapak Ibu, betul? Betul Bapak Ibu, hadis baru? Dalam kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di hadis yang ke-123 terkait pembahasan masalah kafarat ngumpuli istri ketika haid. Apakah mungkin? Saya menyatakan sangat mungkin. Kok gendeng ngono? Kok cik nemene lah? Namanya orang kan mungkin aja seperti itu, Bapak. Betul apa ya? Iyalah.
Namanya nafsu itu kadang-kadang orang itu nggak bisa nahan nafsunya. Jika dalam hal ini Islam memberikan jawaban tentang kemuliaan Islam serta kesempurnaan agama Islam, termasuk kaitan tentang masalah kejadian yang mungkin akan terjadi, tentang kisah zaman orang-orang zaman dahulu kala, yang mereka ini punya kebiasaan gak kuat nahan nafsu ketika istrinya sedang posisi haid hingga dikumpuli kemudian. Kita bahas kemarin dalam hadis yang ke-172 tentang kisah orang Yahudi. Kalau orang Yahudi jijik lihat wanita haid, dibuang, dijauhkan sama mereka. Beda dengan Nasrani. Nasrani jorok, dikumpuli istrinya walaupun haid, dan itu kotor. Dalam agama Islam, dia tengah-tengah. Tetap suci bagian tubuhnya, kecuali tempat keluarnya darah haid tadi itu saja. Nggak boleh disentuh sama sekali atau dikumpuli bahkan. Sisanya boleh. Sisanya boleh. Dalam hal ini pula, hadis yang ke-123 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saat beliau menceritakan di sini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan satu kalimat ini, billadzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, tentang kisah siapapun di antara orang-orang, man ya'ti yang mendatangi, imra'atahu yaitu wanitanya. Mendatangi ini memiliki arti kiasan, artinya ngumpuli. Tentang kisah para suami yang kumpuli istri-istri mereka, yang istri tersebut wahya haidun, dalam keadaan haid. Ada pertanyaan, kan bentuknya fa'il, kok perempuan nggak pakai tak marbutoh? Bapak Ibu menyatakan dikiaskan dalam bahasa Arab ini adalah bentuk dari wanita yang sifatnya nggak dimiliki laki-laki. Haid hanya dialami oleh wanita, dan tidak mungkin ada laki-laki haid. Loh Pak, tapi aku ingin waktu buang air besar Pak, waktu ketika kayak itu jangan ambeien, itu haid. Bedakan antara ambeien sama haid. Apakah mungkin seorang laki-laki, ngapunten Pak, di kemaluannya keluar darah? Saya menyatakan mungkin. Ketika mengalami penyakit kelamin terutama, penyakit raja misalnya gitu. Penyakit ini membawa penyakit yang luar biasa. Ketika dia suka kumpul sana, kumpul sini tanpa seleksivitas dan sebagainya, intinya pokok gratis, dari yang dan sebagainya, hingga ketularan penyakit tadi. Penyakit ini keluar darah, keluar nanah, betul, jijik memang. Dan satu hal, itu tetap namanya penyakit dan bukan haid. Haid itu bukan penyakit. Haid itu adalah darah tabi'i, darah biasa dalam siklus wanita yang sehat ya. Kita bahas pada permulaan kemarin. Dalam kisah ini, dikisahkan bahwasanya Rasulullah menyatakan tentang kisah orang-orang para suami yang ngumpuli pasangan dalam keadaan haid. Beliau menyatakan qal yatasaddaqu bidinarin. Wajib bagi laki-laki tersebut sedekah dengan 1 dinar. Dinar itu Pak Ilmu muliakan adalah bagian mata uang di zaman dahulu kala yang setara dengan nilai gram emas antara arba'u jaramat warubuh, antara 4 gram seperempat. Seperempat itu 4,25 atau 4,125. 4,25 gram. Itu setara nilai seperti itu. Itu 1 dinar. Atau kata Rasulullah SAW, binisfi dinar atau 10 dinar. Perlu kita tahu bersama tentang hadis ini, para ulama mengomentari. Sebagian besar melemahkan hadis ini. Ada ulama kontemporer yang mensahihkannya, termasuk Syekh Muhammad As-Sudin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam derajat hadis ini, penulis menyatakan bahwasanya ikhtafal ulama'u fi qabulihi, para ulama berselisih tentang penerimaan hadis ini. Qala Al-Albani, Imam Albani menyatakan satu kalimat ini, qawahul Imam Ahmad, hadis ini walaupun banyak komentar para ulama, tapi oleh Imam Ahmad dikuatkan, kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa qal, hingga dikatakan oleh beliau, ma ahsanuhu min hadithin, betapa indahnya hadis ini. Faqil dikatakan untuk beliau. Jadi ada seorang sahabat dari Syekh Albani menyatakan satu kalimat ini, tadhabu ilaihi, apakah jenengan ya Syekh
cenderung mengambil hadis ini sebagai pendapat panjenengan? Beliau menyatakan na'am. Dalam artian Syekhul Albani menyatakan hadis ini saya amalkan dan saya setuju hadis tersebut. Karena beliau menyesuaikan. Kemudian memuliakan jadi masalah sekarang, tidak semua ulama menerima hadis tersebut. Sehingga di sini ada khilaf di antara mereka yang menyatakan Fadhapal Imam Ahmad ila wujubiha ala man waqa'a fi farji haidi wa 'alaiha hiya aidan kafaratun in tawa'athu. Beliau menyatakan dalam kalimat ini yang pertama, Imam Ahmad rahimahullah taala mewajibkan kepada siapapun yang telah menerima hadis ini untuk para suami yang nekat mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan mengumpulinya, maka dia wajib membayar kafarat. Termasuk dalam kalimat inilah wahia aidon, termasuk istrinya pun sama. In tawa'athu, apabila istrinya rela juga ikut rumah, misalnya gitu. Para istri membuka kemudian juga mau. Ada yang enggak ridho, karena apa? Dia tahu itu jijik. Di sisi lain, ketika syahwat memuncak, seorang istri juga menerima dan ridho. Kata Imam Ahmad, maka para istri ini pula termasuk yang dapat denda membayar yang namanya kafarat. Wal kafaratu dinar, kafarnya adalah 1 dinar, aunis buat atau separuh dinar. Alat takhir tergantung pada pilihan di hadis tiba terhadap ini pula. Kemudian dalam pendapat yang kedua, wadhabal a'immatu salasa. Imam yang lain 3 tersebut, Abu Hanifah, Malik bin Anas serta Imam Asy-Syafi'i menyatakan annahu la kafaratan alaihi wala 'alaiha. Maka 2 orang ini kata mereka semuanya di 3 mazhab tersebut untuk 2 kalangan, baik suami maupun istri, la kafaratan alaihi. Tidak ada kafarah, wala 'alaihi, termasuk istrinya enggak dapat kafarah pula. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyatakan wa qalu ulamaul amsar, ini para ulama terpilih. Wa qala Ibnu Katsir menyatakan pula yastaghfirullaha wal aslu anadzimata bari'atun ila antakumal hujjah. Dalam kalimat ini menyatakan bahwasanya secara usul, secara asal untuk bagian dhimmah atau kafarahnya ini adalah berlepas diri selama tidak ada hujjah di sana. Dalam artian maka bagi pelakunya yang mengumpuli istrinya yang oleh para ulama secara jumhur tidak wajib kafarah, wajib untuk understand. Apa alasannya di antaranya? Satu hadis Nabi SAW yang sanad yang sahih, yang tidak ada khilaf di sana. Rasulullah dasarkan ini, man ataha idon. Barang siapa di antara kalian mendatangi wanita haid di antara pasangannya, aimra'atin fi duburiha, atau ia mendatangi seorang wanita dari arah duburnya. Kemarin saya nyatakan di sini, ibunda serta para bapak di sini, ketika wanita haid dan suami ngetek, nafsunya memuncak misalnya, maka untuk bagian haid yang keluar di sana haram digunakan. Suami cuma minta 1. Apa mintanya suami itu, Bapak? Ketika nafsu memuncak, apa yang diinginkan oleh para suami? Bapak, di hadapan saya, ketika nafsu memuncak, apa yang laki-laki inginkan? Barakallahu fikum. Ejakulasi, keluarnya air mani itu saja. Para ibunda bisa maksimalkan dengan metode yang lain. Bagaimana caranya suami itu lega? Misal, ngapunten Pak, Rasulullah memberitakan Aisyah menggunakan izar dari perut pusar sampai lutut. Dalam artian atas dan lain sebagainya digunakan sama Nabi SAW. Para bapak bisa maksimalkan di sana. Sehingga buka kemungkinan seorang ibunda bisa bermain di sana nantinya. Bermain apa ibu yang lebih tahu? Entah menggunakan apapun itu caranya, intinya seorang suami bisa maksimalkan yang namanya air mani itu keluar. Itu intinya di sana. Dalam pendapat ini pula, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mendatangi wanita keadaan haid, atau mendatangi istrinya dari arah duburnya,
diharamkan mutlak, au kahinan, atau seorang laki-laki atau siapapun, berarti seorang kahin itu dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang semacam inilah telah kufur terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksimalkan, tolong hati-hati Bapak Ibu muliakan terkait tentang masalah istri yang kita dalam posisi haid. Ikhtalafal ulama fi wajhi takhyir baina dinar wa nisf. Sahabat sekarang bahasan tentang khilaf para ulama dibayar itu kira-kira 1 dinarkah atau separuh dinarkah. Pendapat pertama menyatakan di sini qil ad-dinar awal haid. Kapan seorang suami membayar kafarah 1 dinar? Mereka menyatakan ketika kumpuli istrinya di masa awal haid. Maka pendapat yang menyatakan wajib yakul dinar sebanyak 1 dinar. Misalnya untuk separuh dinar itu kapan? Ketika separuh dinar itu dinyatakan bahwasanya saat dikumpuli istrinya pada akhir-akhir masa haid. Ketika sudah mulai tuntas, darahnya nggak banyak dikumpuli, maka wajib bayar kafarah 1/2 dinar tadi. Wakil, ada pendapat di sini menyatakan inat takhir baina dinar wa nisfu dinar katakhir musafir baina qasri wal itmam. Syekhul Islam menyatakan bahwa takhir memilih antara kafarat 1 dinar atau separuhnya ini ibarat kayak seorang musafir yang punya hak memilih apakah dalam sholatnya ia qasorkah ataukah ia sempurnakankah. Sambil contoh, suatu ketika kita musafir, kita istirahat di masjid, ada adzan, kita dengar adzan, kita ambil air wudu, kita ikut sholat. Apakah sholat kita sempurna ataukah qasor kira-kira? Paham kalimat saya ini, Pak? Jenengan musafir di satu tempat sampai tempat ada sebuah masjid, istirahat di sana, dengar adzan, masuk adzan di sholat tersebut, di masjid tersebut. Kita ambil air wudu tentunya. Iqamat sholat, kita ikut sholat. Saya mau tanya, sholat kita qasor ataukah kita sempurna? Sempurna. Itu pilihan para musafirin. Dalam arti seorang musafir punya pilihan menyempurnakan sholatnya ataukah ambil qasornya kah? Sama dalam ini pula, sebenarnya kias dalam masalah tadi ketika seorang hamba mengumpuli istrinya dalam posisi haid, dia bisa memilih apakah kafaratnya 1 dinar atau separuh dinar. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masuk pada bahasan di hadis yang ke-124 dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ke-124 ini adalah sebuah riwayat yang menceritakan tentang keberadaan seorang wanita. Keberadaan seorang wanita yang punya kemungkinan wanita itu punya kemampuan akal separuh dari akal laki-laki. Dan seorang wanita punya kemampuan kekurangan dalam masalah agama itu separuh pula dari separuhnya laki-laki. Sehingga ada satu kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dinyatakan wanita itu separuh akalnya? Diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah persaksian. Persaksian seorang laki-laki itu 2 kali persaksian satu orang laki-laki ibaratnya 2 kali persaksian wanita. Dalam artian wanita ini separuhnya laki-laki. Laki-laki dapat 1, wanita wajib 2. Kalau laki 1 bagian, wanita separuh bagian. Persaksian 1 orang laki-laki, wanita nggak bisa 1 perempuan, wajib 2 perempuan. Termasuk dalam kalimat ini tentang masalah kapan seorang wanita kok kurang agamanya. Hingga Nabi satu kalimat ini dia boleh dawuh, alaisa idza hadatil mar'atu. Kenapa kurang agama wanita? Bukankah kata Rasulullah di saat seorang wanita posisi haid, lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau haid kan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Dalam artian mereka nggak sholat, nggak juga puasa pula.
Itulah diantaranya wadzalika nisfu dini, itulah diantara kurangnya agama dia mereka itu para wanita. Nuqsanu diniha, itulah gambaran dari kurangnya agama mereka. Sahabat selisih yang memuliakan, tentang masalah apa-apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di sini. Yang pertama, tahrimus sholat alal haidi, tentang haramnya sholat bagi para wanita haid. Dalam artian misalnya perempuan itu ngedek ingin sholat, tetap sholatnya tidak. Saya ambil contoh misalnya, habis ini kita masuk Ramadan, ada satu momen ketika ending Ramadan tersebut, di mana kaum muslimin bersama-sama menunaikan sholat Id. Banyak di antara emak-emak yang posisi haid, karena ingin sholat tersebut, ia mandi segera. Tujuannya apa? Ben melok sholat Id. Dalam hadis ini pula, Rasulullah menyatakan, wanita haid kan nggak sholat, nggak puasa. Dalam artian haram sholat, haram puasa. Walaupun wanita haid ini telah mandi junub, mandi besar, pakai sabun satu komplung misalnya gitu, tetap tidak bisa mencukupi keabsahan nilai sholatnya. Sama dalam hal ini pula, tahrimus siyam al-haidi, termasuk pula haramnya siyam kepada wanita haid. Saya ambil contoh, habis di Ramadan, ada seorang wanita di antara murid kami dulu itu Pak Ibnulnya kan, sempat kurang 2 menit waktu yang namanya adzan maghrib. Sudah nyiapkan yang namanya berbuka, siap-siap minum es teler. Cerita sama saya, walatat es teler tak tukutat, istu kepanganan waketat, kurang sidik kalau tat metutat. Saya enggak puasa saya menyatakan tidak. Kurang 2 menit dong masuk gak oleh. Saya menyatakan ngomong tuh aku. Nek sing ngomong saya, maka saya pada menyatakan, apa mbak? Berhubung Allah menyatakan atau Rasul menyatakan, untuk wanita haid tidak sah sholat, gak sah puasa. Walaupun kurang 2 menit tetap batal. Nek ngijole antet aku pirang jam puasa ya salamu dhewe bukan salamu. Itu fitrah. Fitrah ada hikmahnya semuanya itu. Tidak mungkin Allah berikan yang namanya haid kecuali ada hikmah di sana. Saya tanya, nggak ada tanda-tanda? Enggak, Tat. Udah saya diam kemudian. Ini nggak tanda, udah selesai. Berarti Allah takdirkan jenengan tetap jenengan itu ganti puas pada hari. Nggak enak, Tat. Terus tak anggap podo, nggak iso, tetap nggak iso. Tetap tidak bisa. Yang ketiga diantaranya dari hikmah hadis ini pula, Imam Al-Mundhiri juga Al-Wazir Ibn Hubairah dan Imam Nawawi menyatakan bahwasanya ajman ulama'u ala wujubi qada'i shaum. Para ulama telah sepakat untuk tetap mengqadha puasa ala haidin, untuk semua wanita haid, wa suquti fardhi sholati anha fi ayami haidhiha. Tapi tidak wajib mengqadha salat di hari-hari haid yang dia tinggalkan salat tersebut. Dalam artian, pendapat ini diambil dari satu kalimat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menyatakan, "Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalat." Aisyah menyatakan, kami para wanita tetap Rasulullah wajibkan mengqadha siam kami yang hilang di masa-masa haid kami. Tapi untuk masalah salat tidak, Allah dan Rasul wajibkan untuk mengqadha salat yang telah kami tinggalkan masa-masa haid kami. Termasuk dalam pelajaran hadis ini pula, beliau dalam kalimat itu menyatakan al-haidu mamnu'atun min ibadatin ukhra minha. Beliau menyatakan dalam kalimat ini, untuk para wanita haid dilarang melakukan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya pula ini pendapat beliau ya. Yang pertama, man'uha min dukhul masjidi. Wanita haid dilarang masuk masjid. Ini pendapat para ulama Syafi'iyah jumhur. Dengan dalil menyatakan bahasanya la uhidul masjida li haidin wala junubin. Ya Rasul menyatakan bahwa aku tidak halalkan masjid untuk 2 kalangan. Yang pertama wanita haid, yang kedua adalah orang-orang dalam keadaan junub. Hadis ini hadis yang lemah, diperkuat oleh fi'liyat Aisyah langsung.
dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dawuh satu kalimat ini, ya Aisyata nawil humrata fil masjid. Ya Aisyah, dalam riwayat Imam Bukhari menyatakan bahwasanya ya Aisyah, ambilkan untuk saya khumrah. Khumrah itu semacam sajadah seukuran kepala. Saat ini sudah ada banyak. Kalau kita posisi umroh, pulang umroh, biasa banyak tamu datang di rumah kita. Betul apa Ibu? Iya apa ya? Nek jenengan umroh atau haji, akhirnya enggak datang ke rumah jenengan. Tujuannya apa sih mereka datang? Silaturahmi, Pak. Jangan bilang jalur oleh-oleh loh ya. Tidak semua orang datang ngarep-ngarep oleh-oleh. Minta lihat keadaan saudara telah haji tadi. Kisahnya bagaimana, umrohnya bagaimana. Itu tasjih, motivasi. Ngapunten, banyak di antara jamaah tidak ada keinginan ibadah umroh sama sekali ataupun haji. Uang ada, tapi malas rono. Lapa gak rono Pak? Gak, malas, gak wajib. Lapa gak wajib? Eman duitnya, tinggal liane, tinggal bukor masakin aja. Dan mereka. Tapi, setelah ada sahabat yang mungkin pernah umroh atau pernah haji, dia datang ke rumahnya, cerita kemudian. Tentang di umroh sana, di tanah suci sana, ada rasa keinginan kemudian, penasaran. Mosok kok ngono sih, nyoba kemudian dia, itulah dia motivasi. Orang ziarah untuk mendatangi orang yang telah umroh dan haji. Dalam kisah ini, Aisyah menceritakan, Rasulullah Daud untuk beliau, ambilkan khumrah, semacam kain, sebatas ukuran kepala untuk sujud beliau. Dikisahkan bahwasanya, tempat kain ini, sujud ini, kata para sahabat menyatakan, ada bekas-bekas keringat, menghitam. Bekas apa istilahnya Pak? Hitam itu Pak. Bolot ya Pak ya. Keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitam. Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, ini haidun." Ya Rasulullah, saya masuk masjid, saya posisi haid. Tapi Nabi menyatakan, "Inna haidatuki laisa biyadik." Ingat ya Aisyah, haidmu tidak berada di tangan panjenengan. Aku minta tolong apa sih, ngambil apa sih? Umrah. Pakainya apa ngambil itu? Sikil tak tangan, pakai tangan. Tanganmu enggak haid. Ideal di antara para ulama menyatakan bahasanya wanita haid tetap boleh masuk masjid kalau ada keperluan dengan syarat aman dari tesnya haid di tempat kawasan masjid tadi. Untuk yang kedua, tentang masalah junub. Nanti bisa dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, kalangan sahabat dulu sempat seringkali duduk-duduk di masjid. Kalangan sahabat, ashabun Nabi, dinamakan ashab berarti kan sahabat-sahabat. Duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub setelah mereka berwudu. Dalam artian kalangan sahabat itu paham masjid tempatnya suci. Kalau memang orang junub dilarang duduk, mereka duduk di sana. Tapi setelah berwudu. Paham sekilas kira-kira? Poin pertama ini paham kira-kira? Bapak Ibu, poin pertama paham kira-kira? Saya masuk ke poin kedua. Wala yasu an tatufa li haditsin at-tawaful bil baiti salatun. Tidak sah seorang wanita haid tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Dalam artian ada pendapat di sini menyatakan Rasulullah dawuh satu kalimat ini, at-tawafu bil baiti salatun. Ibarat tawaf di masjid Allah tersebut, di Masjidil Haram tadi, tawaf itu berarti ada salat. Di mana salat tersebut tidak sah tanpa wudu, tanpa suci. Sama dalam hal pula, untuk yang namanya tawaf, tidak sah tawaf kalau tanpa suci. Kita tahu bersama, rukun tawaf itu adalah suci diantaranya. Begitu batal, putaran yang ketujuh menjelang tuntas, ngentut misalnya gitu, maka wajib untuk ngulang. Itu konsekuensi. Pak, yulilan Pak, kebek Pak, main sak jam loh Pak, waktu haji kemarin, salah mau dia ngentut. Gak ngentut, sak tahan, kesenggol kentut akhirnya terpaksa udah wudu aja. Wudu kemudian baleni tawaf. Yang ketiga, hikmah dalam hadis ini pula dari pendapat beliau menyatakan bahasanya man uha min qiraatil Quran. Untuk wanita haid, kata beliau, dilarang baca Al-Quran. Dari hadis Abdullah bin Umar yang menyatakan bahasanya wala taqra'ul haidu wala junubu syai'an minal Quran. Untuk wanita haid serta orang junub dilarang baca Al-Quran. Hadisnya pun lemah. Oleh pendapat jumhur para ulama Amsar, para ulama zaman sekarang, mereka menyatakan bahasanya untuk wanita haid yang dilarang, yang pertama adalah sholat, yang pasti. Yang kedua adalah masalah siam, itu pasti. Yang ketiga adalah tawaf di tempat Ka'bah al-Musyarrafah.
Apa dalilnya di antaranya? Rasulullah menyatakan untuk Aisyah ketika haid di Sarifah. Sarifah itu kawasan perjalanan antara Madinah ke Makkah Mukarramah, kurang lebih 18 km dari arah Masjidil Haram. Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Isna'i kulla syai'in ma yaf'al hajj." Ya Aisyah, untuk posisi haid saat ini boleh kau lakukan semua yang ibadah haji lakukan atau orang haji lakukan. Namanya orang haji itu melakukan apa saja sih Pak? Selain yang tawaf, sa'i boleh. Wukuf boleh nggak kira-kira? Wukuf boleh nggak kira-kira di padang Arafah? Bapak, Ibu, wanita haid, wukuf di Arafah boleh nggak kira-kira? Jelas boleh. Yang berikutnya pula, apakah boleh bermalam di Mina? Boleh. Ketika jamar di Musdalifah, boleh nggak kira-kira bermalam di sana? Jelas boleh pula. Termasuk kamu tempat, namanya menunggu. Dari masa Arafah, dari masa Mina dan Musdalifah, itu ada 3-4 harian di sana. Ngapain aja kira-kira coba? Kalau nggak zikir, doa, baca Quran. Ini ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa sembada kalimat ini bahwasanya boleh wanita haid untuk baca Al-Quran. Allah Ta'ala nusab. Sama pada pembahasan hadis yang baru di hadis yang ke-125. Sambilkan pula di sini Pak tentang pendapat yang cenderung memperbolehkan wanita haid membaca Al-Quran adalah pendapat dari mazhab Imam Al-Bukhari tanpa terkecuali, termasuk Imam At-Tabari, Ibnu Mundir, Imam Abu Dawud serta Imam Asy-Sya'bi dan mazhab Imam Asy-Sya'bi sebagian pendapat yang lama dulunya dari beliau rahimahumullah taala jami'an. Termasuk dari hadis yang 125 dari Aisyah radhiyallahu anha tentang larangan tawaf bagi wanita haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat yang menyatakan bahwasanya lamma ji'na Sarifah, saat saya masuk Sarifah, dari mana Sarifah? Sarifah itu kawasan antara Madinah ke Makkahul Mukarramah, kurang lebih jaraknya 18 km dari kota Masjidil Haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "If'ali ma'al hajj." Ya Aisyah, boleh kalau lakukan apapun yang oleh orang jamaah haji lakukan, ibadah apapun boleh. Ghaira, kecuali alla tatufi bil bait hatta tadhuri, kecuali satu. Ya Aisyah, jenengan jangan sampai tawaf di Baitullahil Haram, itu Ka'bah Musyarrafah, sampai panjenengan antadhuri, sampai jenengan suci, kemudian baru silakan untuk tawaf. Membuka pertanyaan, misalnya Bapak Ibu Allah muliakan, jenengan posisi haid dari awal ketika datang umroh sampai akhir umroh belum tuntas. Mungkin nggak kira-kira? Terkadang jamaah umroh berangkat haid, para ibunda nggak ngitung waktu haidnya terkadang. Di lain sisi pula, terkadang keberangkatan dari jamaah umroh ini entah diajukan, entah diundur pula. Lihat antrian, sekarang antrian namanya tiket biasa gitu. Misalnya para ibunda ini berangkat naik pesawat haid jatuh. Sampai Makkahul Mukarramah nggak sempat yang naik umroh. Nggak mungkin umroh kan, nggak mungkin tawaf dia di sana. Subhanallah keliling Madinah dulu, senang Madinah dhisik, senang Madinah dhisik. So mengerti setelah dari Madinah sekian hari kemudian tuntas haidnya telah selesai. Subhanallah sampai hari terakhir masih moncor misalnya gitu. Umurnya bagaimana kira-kira? Umurnya bagaimana kira-kira umurnya Bapak Ibu? Ya enggak sah. Terus sekian juta untuk apa? Ya untuk jalan-jalan dan ibadah di sana sisanya. Baca Quran, lihat Masjidil Haram dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya nanti pada tahun berikutnya bisa umroh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamaah haji khususnya, terkait dengan tawaf wada, membuka kemungkinan di antara jamaah haji mengalami haid di masa-masa hajinya. Di saat pulang misalnya, tawaf wada tersebut belum sempat dia lakukan. Maka di antara ulama memperbolehkan untuk tawaf selama aman dari semua menetesnya darah-darah tersebut adalah Syekhul Islam serta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan dalam keadaan darurat tersebut tetap boleh mereka tawaf wada sebelum pergi dari Makkahul Mukarramah. Masalah biaya.
timing yang terbatas, maka boleh tawaf pada karena posisi darurat. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan? Haid posisi haji. Untuk umrah tidak bisa. Umrah nggak bisa. Untuk haji. Mengapa umrah nggak bisa, Pak? Umrah kan bisa waktu-waktu. Waktu-waktu bisa. Entah Dzulhijjah, selepas masuk haji, entah nanti Muharram sampai jelang Dzulqa'dah, maka umrah bisa semua orang. Selama ada uang dan kesempatan. Tapi untuk haji waktunya terbatas, sekian hari aja. Di lain sisi pula ada timing untuk balik ke negara masing-masing dan nggak mungkin tawaf karena apa posisi haid. Kapan tawafnya? Maka para ulama di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam menyatakan boleh dalam posisi darurat dia tawaf dengan syarat selama darahnya nggak netes dan aman dari itu semua. Kalau darurat yang beliau alasan misalnya. Kita masuk dari yang 126. Dari Sa'ad bin Jabar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia di antara ulama alu sahabat. Ia menyatakan bahwa anahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahilu rajulin min imra'atihi?" Ya Rasulullah, apa saja yang dihalalkan bagi seorang suami terhadap istrinya? Wa hiya haidun, dalam posisi haidnya istri tersebut. Qal, Nabi dawuh kemudian, "Ma faqal izar", semua di atas izar. Dalam artian di atas yang namanya pusar sampai atas itu halal, kata beliau. Hadis ini di antara sisi yang lemah. Hadis ini di antara sisi yang lemah, di mana ulama menyatakan semuanya halal kecuali farji. Sama pada hadis yang 127. Dari Ummu Salamata radhiyallahu anha. Ummu Salamah menceritakan qalat kanatin nufasa'u taqudu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya tentang kisah wanita-wanita yang mengalami pendarahan atau nifas selepas masa kelahiran anandanya mereka. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya dulu zaman kami dulu para wanita nifas tersebut duduk di zaman beliau ba'da nifasiha arba'ina yauman, duduk selama 40 hari mereka tidak ngapa-ngapain. Dalam artian tidak puasa, tidak sholat, nggak ngapain apa-apa itu. Itu kan oleh Imam Khamsah, imam yang 5, kecuali Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam kalimat yang lain pula, dalam Sahih Hakim dinyatakan bahwasanya walam ya'murha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin an-nufasa. Bahwa orang-orang nifas tersebut tidak Rasulullah perintahkan untuk mengqadha sholat. Ini sebagai dalil bahasanya untuk wanita nifas pun bebas untuk tanpa mengqadha sholat. Ada pertanyaan Bapak Ibu kan? Ada pertanyaan di sini, apakah umrah dan haji wajib diumumkan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan di sini, apakah umrah dan haji wajib diumumkan? Terkadang ngapunten Pak, kita nurutin adat istiadat itu berat. Sambil contoh misalnya, ada omongan dari di antara saudara kita menyatakan, aku gak dihajani, wong budal kok gak ngomong-ngomong sih. Saya jawab kemudian waktu itu, ngapunten, saya mau siang, perlu ngomong gak kira-kira? Saya mau siang hari ini, perlu ngomong gak kira-kira? Saya mau sholat, perlu ngomong gak kira-kira? Ini gambaran contoh aja udah. Siam, sholat di antara wajibat, di antara rukun-rukun Islam. Termasuk haji pun sama. Umrah di antara amal yang sunnah. Kita mau siam sunnah tanpa ngomong pun gak ada masalah. Dan satu hal wajib kita tanamkan, masalah sopan santun pula. Semoga kemungkinan di antara keluarga kita adalah orang-orang yang punya pandangan setiap orang umrah atau haji wajib untuk izin ke keluarganya. Izin rek, pamit minimal rek, ben mulai selamat
balik selamat dari ngono. Yang beri keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jenengan. Yang menjamin keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan panjenengan. Pemilik keselamatan adalah Allah. Penjamin keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi pula, kalau kita iklankan, kalau kita umumkan, khawatir mengurangi keikhlasan. Satu hal Pak Ibu muliakan. Orang umroh, orang haji, setan main di sana kemudian. Kalau ada orang tahu, wah enggaknya luar biasa itu. Oh jasa umroh. Haji kemarin waktu haji besar. Haji kemarin Arafahnya hari Jumat. Haji besar. Alhamdulillah. Wah, berarti besar. Oh ya alhamdulillah. Konang di lemone kok, Pak. Setan main di sana. Hati-hati. Hati-hati. Sungan ambek tonggo apa? Sungan ambek tonggo Bapak Ibu. Nek mung sungan ambek tonggo, enggak usah ngomong selesai urusan. Coba kalau Bapak Ibu hidup di kawasan Ampel. Pirsa Ampel nggih? Pirsa Ampel nggih? Di dunia Ampel, orang akikoh, orang haji, orang umroh tanpa pengumuman. Budal, mulai-mulai, mari selesai urusan. Termasuk akikoh, di bagian bentuknya mentahan kadang-kadang. Loh kok gak dimasak? Mentah ada gak masalah. Padahal bahasanya akikoh daging tersebut gak perlu dimasak sebetulnya. Nek dimasak kapopo, dimasak pun gak ada masalah. Daging ekok. Haji tetap pulang, itu gak ada masalah pula. Inilah di antara adat yang harus kita tanamkan di masyarakat kita terkadang. Bisa contoh dengan haji, misalnya haji ya. Allah izinkan jangan haji nantinya, insya Allah Ta'ala semuanya. Misal haji nantinya, gak mau bagi anak, gak ada masalah. Kecuali misalnya kalau jangan punya anak-anak kecil. Kita titip pada keluarga otomatis kan. Maka dalam hal ini wajib keluarga tahu. Dan keluarga nggak tahu, saya ambil contoh misalnya. Titip anak kepada mertua saya misalnya. Bu, titip anak-anak nggih, pirang dino, bu tinggal nanti ada tugas. Nang di ono lah, pirang dino, tang bulu dino. Cek suwe nih, haji tak? Enggak. Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak kira-kira? Jone sojok, Pak. Sekali nyeneng nambah mertua, wong tuh seneng nambah Bu, Pak, Ibu, ngapunten. Kemungkinan saya haji, alhamdulillah nak seneng Ibu, Bapak kinten dengan. Sama dari Ibu Bapak, Pak Ibu gak usah rame-rame udah, tenang aja. Gak usah sama siapa-siapa, itu lebih aman itu. Apakah selalu umroh haji terus syukuran? Tidak wajib syukuran. Cuma dianjurkan pulang dari safar untuk ngajak orang makan. Bukan syukur, makan, ngajak makan aja. Contoh misal Pak Ibu memuliakan, banyak sekali identik di masyarakat orang haji itu wajib oleh-oleh. Saya kasih trik Pak Ibu. Bisa jenengan undang orang-orang sepulang dari haji, siapkan makanan. Lupa ente akeh Pak, enggak banyak. Bikin gado-gado sudah. Mentok bikin soto ayam sudah. Panggil orang-orang, kasih soto ayam satu mangkok semuanya. Selesai urusan. Ini syukuran kami haji, Pak. Ini diantara perjalanan kami setelah pulang haji. Hanya bisa ngajak jenengan makan itu saja, selesai urusan. Insya Allah aman jaya. Betul apa ya kira-kira? Itu aja sudah. Bayangkan Pak, tuku sajadah, tuku tasbih, tuku coklat. Coklatnya macam-macam. Coklat tabung, coklat kurma, coklat kerikil, macam-macam coklatnya nantinya. Lho kok kerikilnya gak ono? Iya kok kerikil ngarep dalan pakai kerikil. Selesai urusan. Mutono kerikilnya. Macam-macam nanti kalau oleh-oleh Pak. Akumulasi saja satu orang keluar 50.000 lebih itu. Lebih aman ajak orang makan, undang soto ayam atau bakso udah undang. Kasih 2 rombong itu aja. Mereka makan sepuasnya udah. Nanti aman jaya dengan insyaallah taala. Wallahi aman jaya. Mentok yang namanya soto habis paling enggak 2,5 juta itu, Pak. Bisi orang Pak Guli, Pak, sama kok 10.000 wae Pak ya. Mungkin gak kira-kira? Saya nyata mungkin. Kamu waktu sahur Pak di masjid kami, Pak, kami undang soto. Kadang bakso, kadang tahu campur. Itu ada deal antara kami sama beliaunya. Pak, ngapunten, 10.000 cukup Ustadz, siap. Dan itu enggak dikit Pak, banyak Pak. Cuma menyatakan cukup nasinya kenyang mereka semuanya. Tahu campur cukup enggak? 10.000. Cukup Ustadz, siap Ustadz. 10 banyak Pak, enggak dikit Pak, banyak. Daging itu 3 dagingnya itu. Nanti bisa aja Bapak bakulnya, Pak, 10.000 Pak ya, siap deal.
Berapa porsi? Semua porsi. 250 ada 250, udah 250. Pak Supon panggil saja. Pak 250 ada Pak? Ada 250. Berarti kan 2 juta setengah, 2 juta. 5 juta selesai urusan. Nek mentok udah undang keluarga aja, sudah nggak usah tangga-tangga. Atau kiri kanan aja diundang, atau depan diundang, belakang diundang, selesai. Pak monggo rawo, ada acara Pak, monggo makan-makan mawon. Pun misalnya mau masjid teko, Pak gak diundang, monggo silakan makan, selesai urusan. Itu lebih ngirim bagi panjenengan. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan lain? Silakan. Terjadi? Nggih. Itu. Hubungan GHP. Hubungan pakai HP. Nggak sampai keluar dari HP maksudnya. Suami istri jauh, kontak pakai HP, kemudian hubungan, pakai HP hubungannya. Nggak bisa Pak. Masa bisa online melalui HP gitu Pak? Hubungan gitu. Video tok, mulai aja kan itu kan. Saya kira hubungan bareng nggak bisa Pak pakai HP Pak. Kecil pakai khoyal. Pak khoyal Pak ya. Saya ambil contoh misalnya Pak. Video call, saya baru tahu dari anak-anak muda. Murid-murid kami dulu, selama ngajar di tempat lama dulu. Itu kan anak-anak orang kaya Pak. Cerita, tak untuk program. VS apa VS tuh? Video seks katanya gitu. Maksudnya gimana Dok? Jadi gini Tat, tadi aku mbak koncok ini Tat, tolong ini Tat. Dia cerita sama, bisa tahu hubungan gitu? Enggak, sama telanjang misalnya gitu. Jadi contoh kecil seperti itu aja. Itu bukan hubungan badan. Kalau dengan pasangan nggak ada masalah. Kalau non pasangan itu zina otomatis. Misalnya dengan tadi itu ada hubungan melalui telepon, telekonferensi, kemudian keluar air mani maka wajib mandi. Tapi selama air mani nggak keluar tidak wajib untuk mandi. Kuncinya di situ Pak, inzal mani, turunnya mani itu aja. Kalau mani keluar wajib untuk mandi apapun sebabnya itu. Entah sebabnya tidur kah, ngimpi kah, tulinan kah, keluar mani maka dia wajib untuk mandi. Betul Pak ya? Barakallahu fikum. Yang lain? Silakan barakallahu fikum. Nggih. Barakallahu fikum. Jamil, barakallahu fikum. Bapak yang muliakan, terkait masalah menggunakan obat penunda haid. Sekarang banyak dunia medis mulai maju, maka banyak para ulama menganjurkan ketika para ibunda mau umroh atau haji dan ada kemungkinan masa-masa ibadah tersebut keluarnya darah haid, maka dianjurkan konsumsi obat penunda haid. Dan satu hal, obat ini wajib dikonsumsi sesuai SOP. Kalau lepas SOP, ada konsekuensi nantinya. Entah dari itu keluar dengan mancurnya banyak dan lain sebagainya nantinya. Malah terganggu ibadah panjenengan. Malah dari para ibunda dan para suami yang punya tanggungan istri tersebut, apabila konsumsi obat semacam ini, wajib betul-betul untuk tertib, timing, dan juga dosisnya. Apakah boleh? Tetap boleh dan halal hukumnya. Kalau menyatakan itu boleh dikonsumsi, tidak bikin mudarat untuk jasad selama itu turut yang namanya SOP-nya. Wallahu ta'ala. Seperti itu ya. Yang lain jamaah sekalian? Cukup kira-kira? Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala mengamalkan qaul hada subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.